Pada pembelajaran informatika hari ini, Paris akan menyampaikan materi computational thinking di bagian pertama tentang dekomposisi dan pengenalan pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku semua hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi yang sehat dan selamat dimanapun kita berada. Pada pembelajaran informatika hari ini, Paris akan menyampaikan materi computational thinking di bagian pertama tentang dekomposisi dan pengenalan pola. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini, perlu Pak Aris ingatkan ke kita semua, yang pertama, selalu awali setiap aktivitas kita dengan berdoa. Seperti halnya saat ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua serta bapak ibu guru. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan dan kesehatan kita dimanapun kita berada. Yang keempat, tetap semangat belajar dalam kondisi pandemi COVID-19. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini yaitu 3.4. Computational thinking untuk persoalan komputasi yang lebih kompleks dari sebelumnya. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama menumbuhkan budaya informatika dan TIK dengan mengaplikasikan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemukan. Yang kedua, menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritmik yang lebih kompleks dari sebelumnya. Diambil dari sumber kemdikbud.go.id bahwa siswa di abad 21 harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, kreativitas. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, kemampuan menyelesaikan masalah. Yang keempat, kerjasama atau kolaborasi. Yang kelima, berpikir kritis. Dan yang keenam, komputasi. Kemajuan teknologi komputer membuat semakin banyak persoalan dalam berbagai bidang diselesaikan dengan menggunakan bantuan komputer, termasuk persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran teknologi komputer membuat banyak permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih inovatif. Itulah sebabnya kehadiran teknologi komputer semakin diterima luas, dan semakin majunya teknologi komputer, maka dapat kita bayangkan peranan komputer dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang. Meskipun komputer merupakan teknologi yang canggih yang dapat menyelesaikan masalah kehidupan manusia saat ini, perlu disadari bahwa komputer hanyalah sebuah alat. Tanpa manusia yang memerintahkan atau mengendalikan komputer, tentu saja komputer tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti halnya pepatah yang mengatakan man behind gun, bahwa manusialah yang mampu menemukan masalah, merumuskan, menganalisis, dan membuat pendekatan untuk menemukan solusi dalam kehidupan sehari-hari. Dan computational thinking merupakan konsep berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menemukan solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Efektif yaitu merupakan doing the right things. Jadi apa yang dilakukan tepat sasaran. Jika tujuannya kita adalah memasak nasi goreng, maka dikatakan efektif jika hasilnya sudah berupa nasi goreng. Bisa dikatakan efisien yaitu doing the right thing right, yaitu adanya strategi, alat yang digunakan, dan bagaimana cara kita menggunakan alat tersebut. Contoh, ketika kita memasak nasi goreng dalam jumlah yang sedikit hanya dikonsumsi untuk diri sendiri, dikatakan efisien ketika kita memilih alat atau wajan yang sesuai dengan ukuran nasi yang akan kita gunakan. Jadi tidak efisien ketika kita hanya menggoreng nasi yang hanya satu piring tapi kita menggunakan wajan yang sangat besar.
Jadi dikatakan efisien ketika adanya strategi, alat, dan cara yang digunakan adalah tepat dan optimal untuk kondisi-kondisi tertentu. Lalu apa perbedaan computational thinking atau CT dan computer science atau ilmu komputer? Computational thinking adalah cara untuk menyelesaikan masalah dan merupakan gambaran umum dari sebuah pemikiran. Computational thinking merupakan kemampuan untuk membuat pola dan mengintegrasikan di setiap subjek. Sedangkan computer science adalah disiplin ilmu yang mempelajari komputer. Dan computer science merupakan aplikasi komputer. Jadi computational thinking tidak melulu berhubungan dengan komputer. Ada 4 teknik kunci pendekatan computational thinking. Yang pertama yaitu teknik dekomposisi, yaitu pendekatan masalah menjadi masalah yang lebih kecil-kecil. Dari suatu masalah besar di breakdown atau dipecah-pecah menjadi masalah yang lebih kecil, itu namanya dekomposisi. Yang kedua ada pendekatan pengenalan pola, yaitu pendekatan kesamaan pola atau karakteristik tertentu. Dengan kita mengenali pola, maka kita dapat menyelesaikan suatu masalah dengan lebih cepat dan tepat. Yang ketiga ada abstraksi, yaitu pendekatan informasi penting dan informasi yang tidak relevan. Di teknik abstraksi, kita akan memilah-milah mana informasi yang penting dan mana informasi yang tidak relevan yang tidak kita butuhkan. Dan yang keempat adalah algoritma, seperti yang pernah kita pelajari pada materi sebelumnya tentang algoritma, yaitu langkah-langkah sistematis dalam proses penyelesaian masalah. Sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya tentang dekomposisi dan pengenalan pola, perlu Pak Aris ingatkan bahwa channel ini adalah channel pembelajaran informatika. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi ketika Pak Aris memberikan materi pembelajaran yang terbaru. Dan bagi kalian yang menyukai materi pada pembelajaran kita hari ini, silakan klik tombol like dan berikan komen untuk perbaikan pada video-video yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang teknik dekomposisi, yaitu pendekatan menjadi masalah yang lebih kecil-kecil. Untuk kita lebih memahami apa itu dekomposisi, perlu Pak Aris berikan contoh kasus tentang proses dekomposisi. Contohnya ketika kita sedang sakit kepala, kemudian kita pergi ke dokter, apakah dokter akan langsung memberikan obat ke kita? Ataukah dokter perlu bertanya dulu kepada kita sakit keluhannya apa, sakit di bagian mana, dan lain sebagainya. Setelah dokter bertanya kepada kita, kemudian dokter memberikan tindakan, apakah perlu dilakukan proses injeksi atau suntik, atau hanya cukup diberikan obat saja. Ya, dokter perlu bertanya dulu kepada pasien tentang pertanyaan yang lebih detail atau lebih terperinci tentang sakitnya di mana, yang sakit sebelah mana, sakitnya mulai kapan, dan lain sebagainya. Bahwa yang dilakukan dokter ini adalah proses dekomposisi. Dari suatu masalah yang besar, masalah sakit kepala, dokter membreakdown lagi, membagi menjadi masalah yang lebih kecil lagi. Sakitnya di mana, sakitnya dari kapan, dan lain sebagainya. Bahwa dekomposisi adalah menurunkan permasalahan ke bagian-bagian yang lebih kecil, dan dekomposisi akan memudahkan kita untuk menemukan sumber permasalahan. Contoh dari kasus yang Pak Aris berikan contoh tadi, akan beda penanganannya ketika sakit kepala di bagian depan dan sakit kepala di bagian belakang. Akan beda penanganannya ketika sakitnya baru 1 hari dan sakitnya sudah berbulan-bulan. Maka perlu dilakukan dekomposisi atau menurunkan masalah-masalah menjadi masalah yang lebih rinci dan lebih kecil. Adapun diagram yang biasa dilakukan dalam proses dekomposisi, yaitu yang pertama diagram struktur atau structure chart. Jadi dari masalah yang paling besar di atas,
kemudian di breakdown lagi ke bawah menjadi masalah yang lebih kecil. Di baris kedua ada 3 kotak, kemudian di breakdown lagi ke baris ketiga menjadi 5 kotak, kemudian di breakdown lagi menjadi masalah yang lebih kecil di paling bawah, sehingga kita dapat menentukan akar atau sumber permasalahan yang utama. Yang kedua adalah dengan mind map. Dengan proses mind map, kita bisa memecah satu masalah menjadi masalah-masalah lain yang lebih kecil, atau satu topik atau satu pokok bahasan kita pecah menjadi topik bahasan yang lebih kecil. Berikut adalah contoh dari proses dekomposisi ketika kita akan liburan bersama keluarga. Dapat kita pecah menjadi beberapa hal yang lebih kecil, misalnya siapa saja yang ikut, tujuan liburannya kemana, kegiatan liburannya apa, dan lain sebagainya. Dari diagram yang Pak Aris tampilkan ini adalah proses dekomposisi menggunakan mind map. Dari yang berwarna merah liburan keluarga dipecah lagi menjadi 4 yang lebih kecil, ada aktivitas, ada perlengkapan, ada orang, dan ada jalan-jalan. Dari aktivitas di breakdown lagi aktivitas apa yang ingin kita lakukan di liburan bersama keluarga. Ada berkuda, ada renang, ada belanja, ada main bola. Kemudian di bagian perlengkapan kita breakdown lagi menjadi hal-hal yang lebih kecil. Perlengkapan apa yang nanti kita butuhkan, misal sepatu, kaos, sandal, topi, dan lain sebagainya. Di bagian jalan-jalan, rencananya kita mau jalan-jalan kemana, ada mall, pantai, taman, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian orang itu kita breakdown lagi siapa saja yang akan ikut liburan bersama kita. Dengan menggunakan proses dekomposisi, kita bisa lebih detail menyelesaikan masalah dari contoh masalah liburan bersama keluarga ini. Aktivitas apa yang akan kita lakukan, perlengkapan apa yang kita bawa, tujuannya kemana, dan siapa yang akan ikut dengan liburan kita. Itu tadi penjelasan dari teknik computational thinking yang pertama, yaitu dekomposisi, memecah suatu masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Selanjutnya, teknik computational thinking yang kedua adalah pengenalan pola. Melakukan pendekatan kesamaan pola atau karakteristik tertentu. Untuk lebih memahami tentang teknik pengenalan pola, Pak Aris kasih contoh kasus sebagai berikut. Untuk memudahkan pekerjaan membersihkan rumah, Ahmad membuat sebuah robot bernama Robo yang tugasnya membersihkan kamar Ahmad. Robo pun sudah selesai dibuat dan bekerja sesuai tugasnya, yaitu membersihkan kamar Ahmad. Hasilnya kamar Ahmad menjadi bersih, tapi ada sesuatu yang janggal, bahwa kucing yang ada berada di kamar Ahmad ikut dibersihkan oleh Robo. Mengapa demikian? Karena Robo belum dilengkapi dengan pengenalan pola mana itu sampah dan mana itu hewan atau khususnya kucing. Maka agar Robo dapat mengenali kucing, maka Robo pun diberi pengetahuan yang dapat disebut dengan pola. Bagaimana ciri-ciri kucing, bagaimana gerak kucing, agar nantinya Robo bisa mengenali, oh ini yang namanya sampah dan ini yang namanya kucing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pola adalah bentuk atau struktur yang tetap, dan pola adalah gambar yang dipakai untuk batik, susunan bilangan dengan aturan tertentu. Itu definisi dari pola menurut KBBI. Jadi contoh dari pola adalah gambar yang dipakai di kain batik, bahwa di kain batik ada pola-pola tertentu yang diulang beberapa kali. Contoh seperti yang ditampilkan di gambar, ada pola batik, ada pengulangan dari bagian gambar tertentu. Bahwa pengenalan pola adalah kemampuan dalam mengidentifikasi adanya persamaan atau adanya perbedaan tertentu. Dengan pengenalan pola akan memudahkan kita dalam menyederhanakan sebuah proses. Dengan mengenali suatu pola, kita dapat mengidentifikasi suatu masalah dan dapat memberikan solusi yang lebih tepat. Berikut adalah contoh pengenalan pola.
ada 4 kelompok bulatan-bulatan. Di kelompok yang pertama ada 1 bulatan, kelompok kedua ada 4 bulatan, kelompok ketiga 9 bulatan, dan kelompok keempat 16 bulatan. Bahwa pola yang dipakai adalah N dikali N. Pada kelompok pertama berarti N sama dengan 1, 1 dikali 1 berarti jumlah bulatannya 1. Pada kelompok yang kedua, 2 dikali 2 berarti jumlah bulatannya 4. Pada kelompok bulatan yang ketiga, berarti 3 dikali 3 berarti jumlah bulatannya ada 9. Maka jumlah bulatan yang selanjutnya pada kelompok yang kelima adalah 5 dikali 5, sehingga jumlah bulatannya sebanyak 25. Ini adalah contoh dari pengenalan pola, bahwa polanya tetap N kali N, 1 kali 1 jumlahnya 1, 2 kali 2 bulatannya ada 4, 3 dikali 3 bulatannya ada 9, 4 dikali 4 bulatannya ada 16, dan 5 dikali 5 bulatannya ada 25. Untuk lebih memahami tentang pengenalan pola, Pak Haris berikan contoh sebagai berikut. Ada deret bilangan 1, 3, titik-titik, titik-titik, 9, 11. Silakan anak-anak temukan polanya. Ya, polanya adalah bilangan ganjil. Maka titik-titik yang berada di tengah adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Contoh yang kedua adalah ada deret bilangan 3, 6, 9, 12, dan 15. Yang selanjutnya adalah, ya, polanya adalah pola bilangan ditambah 3. Jadi suku yang kedua ditambah 3, suku yang ketiga ditambah 3, dan selanjutnya. Berarti 15 ditambah 3 sama dengan 18. Contoh pola yang selanjutnya, ada pola kelereng berwarna biru. Di kelompok yang pertama ada 2 kelereng, kelompok yang kedua ada 5 kelereng, kelompok yang ketiga ada 8 kelereng. Maka polanya adalah, ya, polanya adalah ditambah 3. Dari 2 ditambah 3 menjadi 5, ditambah 3 menjadi 8, dan ditambah 3 menjadi 11. Itu tadi materi computational thinking. Ada 2 teknik yang Pak Haris berikan. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola. Untuk 2 teknik computational thinking yang lainnya akan Pak Haris sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau informasi ketika Pak Haris memberikan materi pembelajaran yang terbaru. Dan buat kalian yang menyukai materi atau video pembelajaran kita hari ini, silakan berikan like-nya dan tinggalkan komentar untuk perbaikan pada video-video selanjutnya. Itu tadi materi pembelajaran untuk pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang Pak Haris sampaikan bisa menjadi materi yang bermanfaat untuk kita semua. Pak Haris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.